Siapa yang tidak senang mendengar kumandang takbir setelah sebulan penuh berpuasa? Semua pasti senang. Anak-anak senang, orang tua senang, semua keluarga senang bagi orang yang menjalankan puasa. Sial memang, di akhir-akhir menjelang puasa, menjelang buka puasa, saya kehilangan indera penciuman. Saya curiga bahwa ini indikasi COVID-19. Saya tidak percaya. Saya coba untuk ke klinik dan tes. Innalillah, ternyata benar. Saya positif COVID-19. Semua berantakan, semua kacau, semua planning buyar. Anak-anak mulai gelisah. Bapak kenapa? Bapak sakit apa? Karena ama ibunya dilarang untuk menemui saya. COVID-19. Takbir terus berkumandang, sahut menyahut kiri dan kanan dari musola masjid hingga anak-anak mengelilingi kompleks. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya terlungkup di atas loteng rumah demi menjaga keluargaku agar tidak tertular COVID-19. Saya terdiam, tertunduk sambil mendengarkan kumandang takbir. Sesekali anakku memanggil, "Pak, Pak, Lebaran jadi, Pak, Lebaran jadi." "Oh iya nak, Lebaran jadi sekarang. Bapak kenapa nggak turun?" "Bapak lagi istirahat, nanti ya Bapak kalau udah sembuh." "Nah terus gimana dong uang yang 100.000? Kata Satria. "Karena saya udah berjanji bahwa kalau anakku sudah selesai dalam puasa full 1 bulan, saya akan ngasih duit 100.000. Sayang 1.000 sayang, uang yang aku pegang, uang yang ada di saku tidak bisa aku kasih ke anakku Satria yang full dia puasa selama bulan Ramadan. COVID memang kejam, COVID memang luar biasa ganasnya, sehingga aku mau mengasih duit 100.000 ke anak pun tidak boleh. Takut anakku terkena COVID-19. Anak cewek tiba-tiba menyamperin, "Bapak, bapak, bapak, ini makanan bapak nih ada di tangga." Semakin teriris, meringis, merintih melihat anak-anakku bahagia ingin memeluk sang bapak. Tapi sayang, penghalang COVID-19 tidak bisa mempersatukan kita meskipun dalam satu rumah. Begitulah COVID-19. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng, apalagi sebagai lelucon. Di ujung Ramadan, buka puasa terakhir, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Terdiam di atas loteng rumah, menyendiri demi kesehatan keluarga, anak-anak, dan generasi selanjutnya. Aku terdiam mendengarkan celotekan centong. Saya mendengar dari atas atap rumah, mendengar bagaimana pertarungan sendok dan garpu anak-anakku di bawah. Ceklak ceklik, teklak teklik, ceklak teklik, sambil dibarengi dengan kumandang takbir. Saya terdiam di atas loteng. Saya mendengarkan kebahagiaan mereka bahwa besok adalah hari kemerdekaan mereka sebagai orang yang kedua bisa menyelesaikan puasa penuh dalam 1 bulan.
Satria. Sakia buka beduk, dan saya di atas loteng hanya bisa sendiri dan mendengarkan kebahagiaan mereka. Mereka bercengkrama, mereka saling cerita, mereka saling bersantap, mereka saling bertukar makanan. Bagaimana layaknya waktu kita masih bersama, makan bareng, buka puasa bareng di ujung bulan puasa ini. Sial memang sial, nasib memang nasib. Covid tidak memandang siapa kamu, miskinkah, kayakah, jayakah, melaratkah, semua dihampiri sesuai kehendaknya. Kita tidak tahu, kita sudah berusaha, kita udah divaksin, kita udah pakai masker, kita udah pakai hand sanitizer, kita udah cuci tangan, kita udah jaga jarak, kita udah tidak pernah keluar rumah, jarang keluar rumah kalau tidak ada penting. Tapi Covid tetap menghampiri kita. Betapa kesalnya, betapa murkanya ada undang-undang, ada aturan dari pemerintah untuk tetap di rumah saja. Baru tahu saya rasanya. Ternyata apa yang dikatakan pemerintah, sama presiden, sama menteri agama, semua kementerian yang di bidangnya kesehatan, bahwa Covid ini benar ada dan nyata. Baru tahu rasanya. Karena baru tahu rasanya, baru sadar setelah kena. Kalau belum kena, hahihu, blabli blu, pemerintah plin plan. Karena kamu masih belum merasakan. Ya, belum merasakan betapa sedihnya sendirian di atas loteng di hari kemenangan. Tidak ada argumentasi, tidak ada retorika, tidak ada lagi bayangan-bayangan sesuatu yang membuat kita pengen apa, a, i, u. Tidak ada. Kita pengen sembuh. Kita pengen sehat. Itu yang dibayangkan. Karena kesendirian di atas loteng itu tidak seindah itu, kawan. Covid itu tidak main-main, kawan. Kadang kita itu tidak pernah mau percaya meskipun banyak mayat yang bergelimpangan di mana-mana. Dipeti, dikubur dengan peti, dibungkus dengan plastik. Kita masih saja menyalahkan semua aturan yang ada. Blabli, blu, plan lah, apalah. Kita tidak akan pernah sadar ketika kita tidak pernah melakukan ini. Kita jarang sadar kalau kita tidak pernah mengalami sendiri. Apa harus menunggu dialami baru kita sadar? Seharusnya tidak. Cukup di mata yang kita lihat, dari telinga kita dengar, itu cukup sebagai pelajaran bahwa Covid itu sangat berbahaya, kawan. Berbahaya. Dalam lebaran ini, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dari atas loteng rumah, mengisolasi diri demi kebaikan anak negeri.